Shalom saudara-saudaraku, mari kita teduh di pagi ini. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, saya ajak kita memuji Tuhan. Buku Ende 443, Dung Tuhan Yesus Napuna. Dung Tuhan Yesus Napuna, songgok damena biar pula tari karbogo mulunai nasa dosaku nang saidoi tabarita ko holong dai di dia Tuhan turosoni tuk manukahi tarlobida sasada Yesus pinujima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkaulah yang telah menyatakan kasih-Mu Tuhan, bahwa kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur sebab oleh berkat dan karunia-Mu kami boleh bangun kembali. Kami segar di pagi ini. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyongsong kami dalam doa dan pujian kami. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini, apakah yang kita rasakan, saudaraku? Sehat? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya? Ada harapan hari ini? Abang yakin ada harapan hari ini. Ada sinar terang yang telah menghantar kita kepada pengharapan baru. Dan memang ke arah inilah kita sedang diajak oleh firman Tuhan ini. Bahwa sejak penciptaan itu Allah merancang sesuatu. Bahwa hidup kita ini adalah bentukan Tuhan. Karya kasih Allah. Orang Kristen itu adalah bejana tanah liat yang oleh sukacita besar Allah Dia mempunyai kuasa membentuk kita. Pertanyaannya sebagai gereja, sebagai persekutuan umat yang dibentuk, ke arah manakah kita dibentuk oleh Tuhan? Tentu Allah pun mengetahui perjalanan persekutuan gereja yang dibentuk oleh Tuhan itu dalam kasih-Nya. Mereka tidak hanya bersekutu, tetapi umat Tuhan itu akan diutus, akan disuruh berjalan dan pergi, akan disuruh dan diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan. Entahkah tantangannya datang kepada argumen, kepada pikiran, entahkah tantangannya sangat membuat hati fokus misalnya. Apakah dia sangat mengena dengan hati kita, membuat kita tersinggung. Entahkah tantangannya misalnya sangat membuat kita tergugah. Apakah perjalanan ini kita lanjutkan atau stop di sini saja? Persekutuan gereja mula-mula itu adalah juga harus ia sekata bahwa kita adalah bejana tanah liat bentukan Tuhan. Saudaraku, pertanyaan ialah ke arah manakah kita dibentuk oleh Tuhan?
Maka sangat simpel jawabannya. Bentukan Tuhan itu adalah agar umat kesayangannya itu mampu dan dimenangkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau penghayatan seperti ini terjadi pada kita, maka yang ada ialah ketulusan kita untuk selalu bersedia datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tentu rindu menjadi umat yang datang kepada Dia dalam pujian, dalam nyanyian, mengenali dirinya, dan menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, dunia kita sekarang adalah dunia yang tidak luput dari persoalan. Namun seruan firman Tuhan ini pada hari ini, pada kesempatan ini, ingat, dengan datang kepada Tuhan lewat firman dan puji-pujian kepada Dia, kita dibentuk, paling tidak kita diberi tenang, kita diberi teduh. Karena apa yang kita hadapi ini adalah Tuhan selalu ada. Tuhan akan selalu ada di pihak orang yang datang kepada Dia. Terpujilah Dia. Amin. Kembali kita naikkan pujian bagi Tuhan, yaitu dari nyanyian kita tadi. Ayat yang kedua, Dum Tuhan Yesus. Di mulutku las rohaki, jumolo Yesus siluami, pangiringomu tolong mui, mangaludusa nang rohaki, tabarita Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhanlah yang mempunyai kami. Kepadamu lah sebaiknya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar selalu diawali dengan menjadi pribadi yang dipersiapkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, baik hati, pikiran, jiwa, demikian juga dibentuk oleh Tuhan dalam menghadapi segala perkara dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, karya-Mu yang sangat besar. Kami percaya Tuhan telah berkarya selalu mendahului dari apa yang boleh kami buat. Biarlah ini menjadi sukacita yang dapat meneguhkan iman kami. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami selalu akan bawakan dalam doa kesulitan yang sedang kami hadapi oleh paparan pandemi COVID-19. Kami menghadapi keterbatasan. Kami menghadapi banyak keluhan. Kami menghadapi banyak tantangan. Kami menghadapi kedukaan. Kami menghadapi protokol kesehatan yang di banyak hal kami sangat terbatas. Tuhan, dengan ajakan firman, buatlah ini menjadi karya kasih yang dapat membentuk kami. Bukan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi orang yang tertinggal, tetapi orang yang selalu dipersiapkan dan mampu untuk menang. Berkati Tuhan negara dan bangsa kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berkati persahabatan kami. Bentuk kami Tuhan. Berkati para hamba-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Salam sehat.